Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, berasal dari kelas H dengan NIM 1205012038. Nah, pada video kali ini, saya akan membuat video tentang penggunaan subquery yang diintegrasikan dengan fungsi group, yaitu ada group by dan having. Nah, kita konekkan dengan user yang telah kita buat. Nah, di dalam tabel barang ada beberapa data, yaitu ada 10 buah data dengan nama kolom, kode barang, nama barang, satuan, dan harga satuan. Nah, kita cek untuk faktur. Nah, di faktur juga terdapat 10 data. Ada faktur 1 sampai dengan faktur 2 dengan kode barangnya seperti ini dan harga serta kuantitinya. Setelah itu kita cek untuk transaksi. Nah, sebelum masuk ke penerapannya, yang dimaksud dengan subquery itu adalah pernyataan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Nah, nanti subquery itu akan berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery itu digunakan oleh query utama atau outer. Nah, subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL yang termasuk klausanya ada klausa where, ada klausa having, dan klausa from. Nah, langsung saja kita coba untuk penerapan subquery ini. Caranya, nah baiklah, untuk yang pertama kita coba di mana ada dua tipe subquery. Yang pertama subquery satu baris yang menggunakan operator satu baris seperti besar sama dengan, besar sama, dan lainnya. Dan itu akan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam. Sedangkan subquery beberapa baris yang menggunakan operator seperti in, any, atau all. Dan itu akan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Nah, langsung saja kita coba bagaimana contoh dari subquery ini. Nah, misalnya kita ingin menampilkan nama barang, harga, dan kode barang, di mana harga satuan itu lebih besar dari kita tentukan dari lebih besarnya dari kode barang yang lebih besar dari barang satu. Bagaimana? Langsung saja kita coba select nama barang, kode barang, dan harga satuan from barang, di mana harga satuan itu satuan dari tabel barang, di mana where nama barangnya yaitu barang satu. Nah, di sini maksudnya kita akan menampilkan nama barang, kode barang, harga satuan dari tabel barang, di mana harga satuan ini kita minta lebih besar dari, tapi kita proses dulu yang di dalam select ini, karena yang dinamakan subquery itu select di dalam select. Nah, proses dulu di mana harga satuan itu berasal dari barang di mana nama barangnya besar dari barang satu. Berarti yang dimaksud tuh harga barang itu yang diproses adalah harga satuannya yang lebih besar dari harga satuan barang satu. Nah, ini adalah yang ditampilkan. Ada barang 2, barang 5, barang 8, dan barang 10, di mana harganya 64.000 paling kecilnya. 55.000. Nah,
Untuk kita mengetahui apa-apa saja harganya, langsung saja kita barang. Nah, ini tadi ada tabel barang satu. Nah, di harga barang satu ini, harga satuannya 54.000. Makanya yang lebih besar dari harga satuan 54.000 ini adalah 64.000, 75.000, 80.000, dan 55.000. Nah, yang tidak proses adalah barang 3 dan barang 7. Barang 6 tidak terproses karena itu sama, karena kita cuma menggunakan tanda besar tadi, maka itu tidak diproses. Nah, itu adalah contoh subquery yang menggunakan operator besar. Nah, yang kita mau. Nah, ini adalah daftar harganya tadi. Kita coba bikin, kita tampilkan nama barang, harga satuan, dan kode barangnya, yaitu dari tabel barang itu, di mana harga satuan itu kan tadi kita bikin besar dari 50. Nah, sekarang coba kita bikin tandanya pakai tanda sama dengan, kita minta harga satuannya itu kode barang itu sama dengan kode barang 007. Nah, ini adalah harga satuan yang sama dengan barang 007, di mana ada 50.000, di mana barang yang sama adalah barang 9. Nah, ini kita cek bahwasannya yang harga dari barang 7 adalah 50.000. Maka harga satuan yang sama, kalau kita lihat dari tabelnya, yang sama cuman barang 9. Nah, kita coba untuk operator kecil. Nah, di mana kita coba ininya barang 003. Kita tengok harga dari barang 003 itu adalah 24.000. Kita pilih aja yang barang 006 ya, yaitu 54.000. Nah, di mana ini kode barang, dimana ini kita ganti tandanya kecil. Nah, gimana tentu hasilnya kalau kita memakai tanda kecil. Nah, ini adalah harga satuan yang lebih kecil dari harga dari barang 006 ini, di mana barang 006 ini adalah 54.000. Yang kecil dari 54.000 ada barang 3, yaitu harga satuannya 24.000, dan barang 4 52.000, dan barang 7 50.000, serta barang 9 50.000. Nah, jika yang tadi ada 10 baris, maka sekarang cuma ada 4 baris. Nah, itu penggunaan operator satu baris, yaitu ada besar, kecil, dan besar sama, dan ada kecil sama, dan ada sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fungsi grup di subquery, di mana fungsi grup ini tanpa klausa group by, maka di subquery itu akan menghasilkan satu baris. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana penerapan fungsi grup di dalam subquery. Nah, langsung saja kita buat ini, select nama barang, from barang, di mana harga satuan itu from barang. Nah, di sini kita membuat perintah select nama barang, harga satuan, kode barang dari tabel barang, di mana harga satuan itu lebih besar dari
select dari rata-rata harga satuan di tabel barang ini. Nah, maksud yang dari dalam kurung ini, subquery itu akan mencari rata-rata dari harga satuan itu terlebih dahulu. Nah, kemudian query outer yang di luarnya ini akan menghasilkan harga satuan yang lebih besar dari harga satuan dari rata-rata harga satuan ini. Nah, ini yang lebih besar dari harga satuan itu adalah barang 2, barang 5, dan barang 8, di mana dimulai dari harga satuannya 64.000 dengan kode barang 002. Nah, selanjutnya kita akan membuat subquery di dalam klausa having. Nah, di mana subquery itu juga dapat diletakkan di dalam klausa having. Di mana klausa having ini mirip dengan klausa where, kecuali klausa having itu digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, atau average. Nah, karena klausa having itu selalu menyertakan fungsi grup yang tadi, maka subquery itu hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Nah, ini adalah bentuk dari contoh subquery yang memakai klausa having, di mana dia menyertakan maksud saya yang memakai klausa group by, di mana dia akan memakai fungsi. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan klausa group. Nah, di sini adalah contoh penggunaan dari klausa having, di mana dia menyertakan klausa group by. Nah, di sini saya misalkan bagaimana cara mencari harga satuan yang terendah yang lebih besar dari harga satuan yang terendah dengan kode barang 001. Nah, di sini caranya kita buat dulu select kode barang dengan min harga satuan dari tabel barang, kita group by-kan ke dalam kode barang, di mana having min dari harga satuan ini lebih besar dari, nah ini kita proses dulu yang subquery ini, di mana minimal harga satuan itu dari tabel barang, di mana kode barangnya itu barang 001. Nah, ini maksudnya kita mencari harga satuan yang terendah yang lebih besar dari harga satuan yang memiliki kode barang 001. Nah, tadi kita tengok dulu. Kode barang 001 itu harganya 54.000. Berarti yang lebih besar dari harga 54.000 ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada barang 02, 008, 005, dan 0010, di mana harganya ada 64.000, 80.000, 75.000, dan 55.000 ini. Nah, maka itu akan menghasilkan ini karena yang menggunakan kode barang 001 ini hanya satu, yaitu harganya 54.000, maka harga satuan minimum yang paling besar dari barang 001 ini adalah 4 baris ini. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menerapkan bagaimana subquery dari tabel yang berbeda. Misalnya, saya menggunakan tabel transaksi. Di situ saya ingin mencari nomor faktur, tanggal, kode customer, dan berapa total transaksi yang akan dibayar. Tapi saya hubungkan ke tabel customer. Langsung saja. Di sini saya menampilkan nomor faktur, tanggal, kode customer, dan total dari transaksi, di mana tanggal itu kita pilih dari kode customer yang 9. Kode customernya 009.
Nah, ini di mana nama kita pilih kode customer itu sama dengan di mana kode customer itu diambil dari tabel customer yang di mana namanya sama dengan Titi. Nah, kita akan mencari berapa total transaksi yang akan dia bayar. Nah, di sini nomor faktur yang dilakukan oleh Titi ini dengan kode customer 009 ini adalah 002 dengan total transaksinya sekitar 180.000. Nah, kita coba untuk yang kedua. Nah, ini tidak bisa karena single row subquery return more than one row. Karena yang diproses ini lebih dari satu baris. Nah, ini akan diproses karena yang tanggal 13/11/2021 itu hanya satu data saja, satu baris. Nah, ada faktur 001, 13, 11 dengan total 140.000. Kita coba untuk yang data ke-6. Coba data yang ke-6. Ini kita ganti dengan 6. Dimana tadi nama yang ke-6 itu Budi. Nama yang ke-6 kita ganti dengan Budi. Nah, ini akan diproses karena kode customer yang ke-6 itu hanya satu. Sedangkan kode customer yang 001 itu tidak diproses karena lebih dari satu baris. Karena ada dua, yaitu data pertama dan data kedua. Nah, selanjutnya saya akan membuat tentang subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai atau dari satu baris. Di sini menggunakan operator in, any, dan all. Karena tadi kita menggunakan operator sama dengan kecil dan besar itu tidak bisa untuk menghasilkan beberapa baris. Nah, di sini adalah penerapan dari subquery tadi, di mana kita menggunakan operator in di sini. Di sini saya ingin menampilkan nomor faktur, tanggal, kode customer, dan total dari tabel transaksi, di mana kode customer ini kita pakai faktor in, di mana nomor fakturnya yang kita ambil data yang subquery-nya, nomor faktur itu sama dengan faktur 001, maka data yang diproses adalah data yang memiliki nomor faktur dengan faktur 001. Akan dihasilkan 7 baris data, di mana operator in ini digunakan di dalam query outer clause aware untuk memilih baris yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalnya seperti ini. Kita ingin mengetahui data dari kode customer dengan nomor faktur 001, maka yang dihasilkan data seperti ini. Kita coba, data ini tidak akan bisa memakai operator sama dengan. Kenapa? Karena ini akan menghasilkan banyak baris data, sedangkan operator sama dengan kecil itu digunakan untuk data yang bisa diproses dalam satu baris saja. Langsung saja kita coba. Nah, ini kita pakai tanda sama dengan, itu tidak akan bisa. Ini akan error. Dia akan menghasilkan single row subquery return more than one row. Karena ini dia akan memproses dari banyak baris, makanya tidak bisa.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba menerapkan bagaimana dari operator any. Operator any digunakan ketika kita membuat query outer close aware untuk memiliki baris yang sesuai dengan kriteria, misalnya menggunakan operator kecil, besar, sama dengan, dan sebagainya. Dari sedikitnya satu nilai dikumpulkan di dalam hasil subquery itu. Nah, di sini kita menggunakan operator any tadi. Kita memakai tanda besar, di mana saya ingin menampilkan kode customer yang lebih besar, di mana kode customer itu saya ambil kondisinya dengan total lebih besar dari 285.000. Di sini tadi saya sudah menampilkan datanya. Total yang 285.000 itu adalah kode customer 001. Maka yang lebih besar dari kode customer 001 itu ada kode customer 02 sampai dengan kode customer 10. Makanya di sini maksud saya dari sampai kode customer 9. Makanya di sini ada kode customer 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9. Selanjutnya, di sini tadi kita coba yang lebih besar. Kita coba tampilkan yang lebih kecil lagi. Nah, ini data yang dihasilkan jika saya memilih kode customer-nya yang lebih kecil dari di mana totalnya itu 212.000. Maka kode customer yang ditampilkan ada kode customer 01, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita akan menampilkan data di mana kita akan mencari data di kode customer-nya yang lebih kecil, di mana kode customer ini kita proses dari totalnya yang lebih kecil dari 212.000. Di sini akan menghasilkan data sebanyak 6 baris. Nah, jika kita tampilkan data yang ada di transaksi, maka yang harganya yang 212.000 itu terletak di kode customer 006. Maka yang ditampilkan yang kecil dari kode customer 006 adalah 5 sampai dengan 1. Selanjutnya kita coba juga. Di mana ini kita pilih untuk total. Di mana kode customer-nya kita pilih kode customer 002. Nah, maka data yang dihasilkan adalah itu totalnya yang kecil dari kode customer 002. Di sini kode customer 002 itu totalnya 400.000, maka yang lebih kecil dari 400.000 itu ada kode customer 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Sedangkan kode customer 4 ini tidak termasuk karena harganya 500.000. Selanjutnya kita coba untuk yang besarnya. Nah, di mana ini kita ganti customer 00. Kita pilih aja kode customer 006. Nah, ini kita ganti dengan total. Ini kode customernya kita ganti juga dengan total. Tandanya ganti dengan besar. Kita akan mencari total yang besar dari nilai kode customer 006.
Nah, ini data yang dihasilkan. Kode customer 6 ini datanya total harga yang akan dibayar adalah 212.000. Maka yang kita tampilkan kode customer dengan totalnya lebih dari 212.000. Maka ada 285, 400, dan 500. Nah, setelah kita coba, tadi kita udah cobain, udah ini. Sekarang kita coba bagaimana penerapan dari operator all. Di mana operator all ini digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer dengan closed untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria misalnya kecil, besar, dan sama dengan dari semua nilai di kumpulan hasil subquery. Nah, operator all ini akan membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Langsung saja kita coba. Nah, misalnya kita ingin menampilkan total bayarnya, di mana kita ingin total bayarnya itu lebih besar dari di mana kondisinya kita pilih kode customer-nya misalnya 005. Di mana ini kita ganti dengan total. Ini all. Ini all, select, ini ganti total. Ini kita ganti dengan kode customer. Kita pilih saja yang kode customer 5 ya. Customer 005. Kode customer. Tidak ada data yang terseleksi karena kita memakai tadi tandanya kecil, karena data customer 005 itu ada 100.000, tidak ada data yang harganya kecil dari 100.000. Kita coba pakai yang besar, tanda besar. From transaksi, dimana ini kita ganti dengan all. Nah, ini data yang dihasilkan, yang dimana harga yang lebih besar dari dimana kondisi kode customer 005 tadi adalah harganya 100.000. Maka harga yang lebih besar dari 100.000 itu akan ditampilkan di sini. Kita coba pakai operator sama dengan. Dimana ini kita pakai operator sama dengan. Nah, kalau kita memakai operator sama dengan, maka ini akan menampilkan total dari kode customer 005 ini. Ibaratnya kita di sini belum tahu berapa totalnya, cuman kita tahu kode customer-nya yaitu 005. Kita bisa menggunakan operator all, any, maupun in. Ini akan menampilkan total dari kode customer 005 ini. Di sini kita ingin menampilkan ini adalah bentuk dari kita menggunakan klausa group by, di mana kita ingin membuat kelompok yaitu kode barang. Ada kode barang dengan kita ingin menampilkannya itu minimum harga satuannya, yang itu ada barang 3, 6, sampai dengan barang 10. Kita ingin membuat bagaimana penerapan gabungan dari grup by dan having. Bagaimana penerapan grup by dan having ini. Ini kita memakai
Ini data yang dihasilkan, di mana kita sudah menggrupkan ke dalam bentuk yang sebelumnya. Terus setelah itu saya ingin mencari minimum dari harga satuan itu kecil dari, di mana harga satuan itu saya proses dari kode barang, di mana ada barang kodenya barang 001 dan barang 002. Berarti harga satuan barang 001 yaitu 54.000 dan barang 002 ada 64.000. Maka yang dihasilkan yang lebih kecil berarti ada 24.000, 52.000, 50.000, dan 50.000. Sedangkan yang 75.000, 55.000 ini tidak termasuk lagi. Karena kita memilihnya dari minimum harga satuan dari barang 01 dan barang 02. Kita sudah tahu harga dari barang 01 itu 54.000, sedangkan barang 02 adalah harganya 64.000. Nah, kita kan belum tahu berapa sih nilai dari minimum harga satuan ini. Kita cek select minimum harga satuan dari tabel barang, di mana kode barangnya yaitu barang 001 dan barang 002. Nah, berarti minimum harga satuannya adalah 54.000. Berarti barang 001 minimumnya 54.000. Makanya yang lebih kecil dari 54.000 lah yang ditampilkan. Nah, tanpa melihat tabel lagi, ini kan gunanya untuk tanpa kita menengok tabel, kita tengok dulu berapa harga minimum dari barang 001. 001. Nah, harga dari barang 001 adalah 54.000, sedangkan harga dari barang 002 adalah 64.000. Makanya yang diambil harga minimumnya adalah 54.000 tadi. Nah, karena di data saya tidak ada yang not null, di sini saya sudah cek tadi bahwasanya jika saya ingin menampilkan kode barang yang is not null, yang is null, berarti tidak ada data saya yang null. Jika saya cek menggunakan not null, ternyata semua data saya tidak ada yang null. Semuanya telah terisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari group by. Bagaimana contohnya? From barang group by kode barang. Nah, ini maksimal harga dari harga satuan ini. Ada 24.000 sampai dengan 55.000. Ini adalah contoh group by. Kita mengkelompokkan ke dalam maksimum harganya. Sekianlah video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.